Halo semuanya, saya Tani Sumarnito, eh, mahasiswa informatika yang baru belajar di informatika. Penjelasan mengenai eh, video ini merupakan hasil pembelajaran saya selama 3 bulan mengenai bagaimana arsitektur dan cara kerja protokol. Sebagai latar belakang, kita perlu tahu kenapa harus diciptakan protokol. Pada dasarnya, selama 50 tahun terakhir, para peneliti berusaha untuk mengetahui cara untuk memprediksi struktur 3 dimensi dari protein melalui urutan asam amino 1 dimensi. Kenapa harus diprediksi struktur 3 dimensi dari satu protein? Karena urutan asam amino 1 dimensi saja tidak cukup untuk dapat mengidentifikasi semua protein. Sementara masih banyak protein yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya. Jadi, prediksi struktur protein secara 3 dimensi diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih lanjut dan dapat mempercepat identifikasi protein lainnya yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya. Dalam perkembangannya, secara eksperimental, peneliti sudah menemukan cara untuk memprediksi struktur protein. Antara lain, dengan metode X-ray kristalografi, nuklir magnetic resonance spectrography, dan kriolator mikroskopi. Namun ternyata dalam implementasinya, metode-metode ini sangat mahal dan memakan waktu sangat lama. Muncullah AlphaFold sebagai solusi untuk hal ini. AlphaFold ialah AI yang dibuat oleh Google DeepMind sebagai metode non-eksperimental pertama yang dapat menyelesaikan dengan cepat prediksi struktur protein dengan akurasi yang comparable dengan metode eksperimental yang mahal dan memakan banyak waktu yang sebelumnya saya sebutkan. Secara arsitektur, AlphaFold memiliki arsitektur sebagai berikut. Terlihat sangat kompleks, saya akan mencoba untuk menjelaskannya berdasarkan hasil pembelajaran saya dan gambar-gambar yang saya attach ke dalam video ini saya ambil dari beberapa video lainnya yang relatable dengan penjelasan ini. Arsitektur AlphaFold pada umumnya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu database search dan preprocessing, lalu performance dan structure model. Untuk part pertama, yaitu database search dan preprocessing, dilakukan dengan cara menginputkan sequence protein dalam satu dimensi, yaitu urutan asam amino, lalu selanjutnya melakukan pencarian dengan genetic database. Dari genetic database ini akan dilakukan multiple sequence lining atau MSA, di mana kita mencoba mencari spesies yang memiliki urutan asam amino yang sama dengan inputan yang kita punya. Hasilnya adalah MSA representation, yaitu kolom tabel yang memiliki kolom-kolom perbandingan urutan antar spesies dengan inputan yang kita punya. Tahap selanjutnya ada tahap pairing, yaitu kita berusaha untuk mengcompare antara inputan kita sebagai target dan query kita, yaitu menjadi tabel seperti ini. Tujuannya adalah untuk melakukan perbandingan antara setiap residu asam amino yang kita punya. Hal ini disebut sebagai pair alignment, dan selanjutnya dilakukan structural database search. Pada dasarnya, hasil dari penelitian secara eksperimental sebelumnya akan dijadikan sebagai template yang dapat menjadi perbandingan untuk kita melakukan prediksi struktur protein menggunakan AlphaFold. Template ini akan menjadi dasar bagaimana sistem akan memprediksi struktur protein yang belum pernah diketahui sebelumnya. Hasil dari kedua metode pairing dan structural database search akan menghasilkan pair representation. Nah, pair representation ini akan memetakan perbandingan antara residu asam amino di dalam tabel. Misalnya pada kolom I dan J akan disatukan dalam kolom IJ dan juga kolom J dan kolom I dan J akan disatukan dalam tabel JI.
hasilnya akan berupa pair representation. Selanjutnya, kita akan masuk pada tahap format. Satu format adalah metode neural network yang sangat unik yang dimiliki oleh AlphaFold. Neural network yang unik ini memiliki dua towers yang terdiri atas 48 blocks, yaitu MST Representation Tower dan Pair Representation Tower. Kedua tower ini memiliki kemampuan untuk boleh berinteraksi satu sama lain dan berbagi informasi. Inputan yang kita miliki pada tahap ini adalah visual representation dan pair representation yang kita miliki dari hasil metode sebelumnya. Pada dasarnya, untuk MST Representation Tower, ini adalah tahap neural network yang memprioritaskan pencarian row-wise relationship antar pasangan residu dan input sequence sebelum memperhatikan column-wise information yang dapat mengevaluasi pentingnya masing-masing residu dalam konteks urutan asam amino pada tahap selanjutnya. Sementara itu, untuk representation tower ini, dia akan fokus untuk mengevaluasi hubungan antara dua residu yang dapat menjadi titik untuk menyaring aproksimasi di titik antara pasangan ini sendiri, antara pasangan asam amino yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode triangulate the relationship of each node. Namun sebagai goalnya adalah untuk membantu kita pada pair representation tower ini, sebagai goalnya adalah untuk membantu kita bagaimana menentukan jarak antara titik yang sudah kita bentuk untuk memproyeksikan atau memproyeksikan jarak antar residu untuk memproyeksikan struktur protein. Dalam MST representation, kita melakukan pencarian inputan dengan memetakan setiap sequence yang memiliki asam amino yang sama. Selanjutnya, untuk di bagian pair representation, kita melakukan pemetaan antara input secara vertikal dan horizontal, sehingga tabelnya akan berupa pemetaan antara setiap masing-masing input yang dapat kita bandingkan. Selanjutnya, dia akan menjadi titik. Misalnya, pada titik I dan J, dia akan menjadi IJ dan JE yang ada pada kolom pair representation pertama ini. Lalu, selanjutnya, kita akan mengevaluasinya untuk memproksimasikan bagaimana titik-titik itu akan memiliki jarak. Tiga titik yaitu I, J, dan K. Maka hasilnya ada di titik ini, ada IJ, ada JI, ada KJ, ada JK, ada KI, dan IK. Pada dasarnya, terangkat ini politik PLN, di mana suatu sisi dari segitiga, jika dijumlahkan dengan sisi lain pada segitiga, maka hasilnya harus lebih besar sama dengan sisi lainnya. Yang Triangle Inequality Theorem ini akan membantu kita menentukan jarak dari antar residu. Selanjutnya,
bagaimana setiap bagaimana chemical representation dan pair representation dapat berkomunikasi dan dibagi informasi. Jadi sebelum pair, sebelum pasangan representation dapat mengevaluasi masing-masing dari titik dengan inequal triangularity itu, di NFA representation ini harus mengupdate bagaimana pasangan tingkat dan juga masing-masing spesies yang memiliki urutan asam amino yang sama dalam multiple sequence lain. Hasilnya akan diupdate pada tabel representation. Selanjutnya, hasilnya akan menjadi bagian dari tabel MSA representation untuk yang kedua. Ini akan diupdate secara terus-menerus sebanyak 48 kali. Dan pada akhirnya hasilnya akan berupa refine MSA representation dan refine their representation. Apa harus dilakukan sebanyak 48 kali pengulangan? Karena pada dasarnya AlphaFold ingin meningkatkan akurasi dari hasil prediksinya. Jadi akan dilakukan sering data sebanyak 48 kali. Dengan peningkatan akurasi dan juga konsistenitas di dalam training data, dihasilkan refine MSA representation dan refine pair representation yang dapat menjadi inputan untuk metode yang selanjutnya, yaitu structure model. Dalam metode structure model ini, kita akan melihat bagaimana struktur dapat dibentuk, yaitu dengan melalui beberapa tahap, yaitu detection, translation, dan physical and chemical constraint. Pada physical and chemical constraint ini, kita melihat bagaimana constraints yang dilakukan itu ditentukan oleh perbedaan atom dan juga sudut torsi. Metode ini terjadi sebanyak 8 kali dan akan menghasilkan initial 3D protein structure. Namun pada implementasinya secara keseluruhan, hasil dari initial prediction ini akan terjadi melalui tiga kali pengulangan dari tahap performa. Jadi secara keseluruhan hasil yang diperoleh dihasilkan dengan pada pengulangan ke 4 kali. Jadi setelah 3 kali kembali ke tahap iterasi ke tahap nomor, yang keempat akan menghasilkan initial structure prediction 3 dimensi ini. Sebagai referensi, saya menggunakan beberapa gambar dan analisis penjelasan dari artikel AlphaFold-nya sendiri, lalu ada beberapa YouTube yang mendukung. Secara keseluruhan, struktur protein prediction diperlukan untuk menelusuri bagaimana kita dapat membuat suatu obat-obatan, lalu setelah itu melihat efek dari genetik varian, lalu kita dapat memodelkan protein interaction untuk eksplorasi mengenai identifikasi protein dan juga dapat engineering artificial protein. Dan sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.